Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi rasulillah amma ba'd. Wa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kehormatan kita berikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, manusia diperjalankan secara hukum dengan ilmu, dengan mempergunakan hukum sebab akibat. Tubuh manusia adalah tanah. Tubuh manusia adalah zat. Tidak akan terjadi perubahan pada zat, pada tanah, kecuali didorong oleh hukum sebab atau didorong oleh benda lain, dipengaruhi oleh zat lain. Baru terjadi perubahan. Perjalanan manusia perjalanan yang bertujuan untuk membentuk dirinya, menyempurnakan penciptaan jiwa raganya. Dan jadi selama manusia hidup, manusia mendapatkan perubahan dari kehidupannya, yaitu merubah dirinya, jiwa raganya yang semakin sempurna terbentuk. Jadi yang diinginkan itu adalah kesempurnaan jiwa raga, kesempurnaan penciptaan diri, pembentukan diri. Itu yang diharapkan dari perjalanan manusia yang berjalan. Itu zat itu yang berjalan, yang berubah. Buah-buahan, buah yang mentah jadi masak, buah yang mentah berubah jadi masak, buah yang hijau berubah
berubah menjadi kuning. Itu buah itu yang berubah. Ya. Seperti tubuh kita, ya, tubuh kita itu yang berubah. Ya. Dari kecil sampai tua, sampai besar. Dari lemah jadi kuat, rapuh jadi kokoh. Dari tentu jasmani rohani. Ya. Makin lama makin sempurna. Jadi fisik itu, ya, perubahan fisik, fisik jasmani, fisik rohani. Nah, itu yang diperoleh dari perjalanan perubahan itu. Nah, kenapa terjadi perubahan? Karena ada singgungan, ya, hubungan antara zat dengan zat, antara benda dengan benda, manusia dengan segala sesuatunya. Dari hubungan itu menciptakan gesekan, persinggungan, sehingga tubuh yang halus jadi kasar. Nah, itu. Dari tubuh yang lemah itu terangkat menjadi kuat. Itu gara-gara persinggungan tadi. Yang gaib, yang tersembunyi, itu dikeluarkannya, diangkatnya, dinyatakannya. Itu dengan adanya hubungan itu, ya, persinggungan, dari gesekan. Itu yang mengangkat. Itu yang menegakkan, yang menyatakan. Dari selama manusia melakukan perjalanan, selama itu tentu terjadi gesekan, terjadi hubungan. Ya, hubungan itu dibutuhkan untuk mengangkat diri manusia, untuk menegakkan. Dari, ya. Nah, itu. Jadi proses itu yang terjadi. Dari, ya. Seperti kita katakan bahwa zat itu berlapis-lapis. Zat itu tumbuh. Dari, zat itu tumbuh. Nah, dahulunya zat itu halus. Dari, kemudian tumbuh menjadi kasar. Tumbuh lagi, lebih kasar lagi. Tumbuh lagi, berkembang lagi. Ya, menjadi lebih kasar lagi. Sampai tercipta alam nyata. Nah, zat. Ya, zat manusia itu halus dahulunya. Nah, ya, dari zat manusia itu. Manusia berhubungan dengan yang kasar, itu yang mengangkatnya. Ya, dari apabila bumi ini kasar, tubuh manusia ikut kasar. Semakin kasar bumi ini, tubuh manusia itu semakin kasar pula mengikuti. Semakin nyata bumi ini, tubuh manusia semakin nyata. Dari proses itu yang terjadi. Itu sebabnya kita katakan bahwa manusia tidak akan menjadi sempurna sebelum langit dan bumi sempurna. Kesempurnaan manusia mengikuti kesempurnaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi
selesaikan sampai sempurna. Ya, penciptaan langit dan bumi belum selesai. Bagaimana pula kita mengatakan penciptaan kita selesai? Tak mungkin. Dari. Ya. Tidak mungkin itu. Ya. Nah, penciptaan langit dan bumi belum selesai. Tetapi manusia lebih dulu selesai penciptaannya. Tak mungkin. Ya. Jadi selama langit dan bumi dibentuk, disempurnakan. Selama itu pula manusia disempurnakan. Selesai pembentukan langit dan bumi, selesai pula pembentukan manusia. Nah itu hitung-hitungannya seperti itu. Benar. Ya. So, aku selesaikan urusan selama 1000 tahun. Ya. Anggaplah dari tahun 2000 sampai tahun 3000. 1000 tahun. Ya. Tahun 3000 penciptaan langit dan bumi, pembentukannya sudah selesai. Langit dan bumi sudah sempurna. Pada waktu itu juga orang beriman sudah selesai penciptaannya, pembentukannya. Sudah menjadi manusia sempurna. Sudah masuk surga itu. Nah, itu. Dan ya, pintu neraka sudah ditutup. Nah, itu. Ya. Jadi bumi adalah jalan bagi manusia. Dan ya, bumi adalah alat bagi manusia untuk membentuk diri, untuk menyempurnakan diri. Kalau bumi tidak ada, memang bagaimana cara manusia menyempurnakan diri kalau bumi tidak ada? Ya, seperti kepercayaan kita selama ini, dan padang masar. Manusia menyelesaikan urusan di padang masar. Ya, sementara padang masar itu kosong, datar, tidak ada apa-apa di padang masar itu. Tidak ada air, tidak ada api, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada benda-benda. Kosong. Bagaimana cara menyelesaikan urusan? Padahal untuk menyelesaikan urusan jiwa raga kita dibutuhkan alat, dibutuhkan benda, dibutuhkan bumi yang seperti ini. Ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada pohon, ada emas, ada benda-benda, semuanya untuk meluruskan jiwa raga, untuk menyempurnakan. Nah, aku selesaikan urusan selama 1000 tahun di hari itu. Cara menyelesaikannya, alat untuk menyelesaikannya. Nah, jadi di bumi ini juga ya, urusan diselesaikan di bumi ini juga. Jadi kita tidak kemana-mana, dari ya, tetap di sini. Sehingga Al-Quran mengatakan, jangan-jangan engkau sudah berada dalam kehidupan akhirat. Padahal kita di bumi juga. Dari jangan-jangan engkau sudah berada dalam kehidupan akhirat. Nah, cuman kita tidak tahu. Nah, kita tidak sadar. Nah, itu. Nah, kita masih menunggu kiamat juga. Menunggu langit dan bumi hancur. Dan ya, kalau langit dan bumi hancur, bagaimana menyelesaikan urusan? Urusan diselesaikan dengan ilmunya, dengan segala persyaratan, dengan alat-alatnya. Kalau langit dan bumi hancur, bagaimana menjalankan ini? Nah, tidak bisa. Jadi
Jadi manusia dahulunya itu, ya, itu berada pada yang gaib. Alam yang luas tanpa batas itu, ya, itu alam yang halus dan gaib. Dan zat tunggal itu zat kasar, titik terendah, terbawah. Zat tunggal zat dasar tetapi paling bawah. Di bawah zat tunggal tidak ada lagi zat, tetapi kandungannya ada isinya. Jadi alam yang luas tanpa batas itu bukan zat, tidak ada zat di situ, tetapi memiliki isi, ya, dan itu pun berbeda-beda. Nah, alam yang luas tanpa batas itu isinya itu kandungan itu berbeda-beda. Tentu perbedaannya halus, tipis. Perbedaan itu menimbulkan gejolak sehingga alam itu menjadi hidup, bergerak. Dan ya, terjadi pergerakan. Nah, sehingga alam itu, ya, hubungan antara perbedaan itu, ya, zat yang berbeda, suasana yang berbeda itu menciptakan panas, menciptakan gejolak, menciptakan rasa. Nah, ya, itu menciptakan jiwa. Atau makhluk tumbuhnya di situ. Jiwa. Ya, makhluk itu berjiwa. Bibitnya dari situ, saudara. Datang dari situ. Saudara. Ya. Nah, jadi manusia diambil dari yang gaib. Ya. Nah, zat tunggal itu di dalamnya itu kosong. Ya, sebenarnya tidak ada yang kosong. Dari zat tunggal itu di dalamnya itu ada ruang kosong, tapi sebenarnya bukan ruang kosong itu. Ada kandung, ada isinya itu, tetapi halus. Dari ya, makin lama makin halus, semakin masuk ke dalam itu semakin halus, semakin luas. Dari itu kalau kita masuk ke dalam zat tunggal, dari ya tentu jauh itu. Nah, ada. Ya. Nah, zat tunggal itu, zatnya itu berdasarkan hukum, itu berlapis-lapis. Nah, bagian luarnya kasar, bagian dalamnya tentu lebih agak halus, ya. Ya, di dalamnya lagi lebih halus lagi zatnya. Nah, itu sampai zatnya itu seperti kosong. Dari di dalamnya itu. Ya, itu berlapis-lapis. Zat tunggal itu hidup. Kehidupan zat tunggal itu mengkasarkan dirinya. Semakin kasar diri zat tunggal, yang gaib itu ditariknya ke atas. Kekasaran tubuh ini itu menarik yang gaib itu ditariknya. Semakin kasar badan ini, yang gaib itu semakin dikeluarkannya, ditarik, dinyatakannya. Itu semakin kasar atau semakin nyata. Yang gaib yang di dalam itu dikeluarkannya, ditimpahkannya keluar. Didorongnya keluar. Tarik ini. Nah, itu sumber makhluk itu. Makhluk dikeluarkan dengan cara seperti itu. Tetapi kalau zat tunggal itu diam bagaimana?
zat tunggal itu tidak bergerak, zat tunggal itu mati, benda mati. Mungkin bisa dikeluarkan, tidak bisa. Seperti bumi ini dahulunya halus, lembut. Karena bumi ini dahulunya seperti air, seperti bubur, belum keras. Binatang belum ada, tumbuh-tumbuhan belum ada, air belum ada, api belum ada. Tanah bumi seperti bubur, lunak. Kemudian tanah ini makin lama makin kasar. Semakin kasar tanah bumi ini, kandungannya itu ditariknya keluar. Kekasaran itu menarik. Yang di dalam yang tersembunyi itu ditariknya keluar. Seperti biji-biji emas dikeluarkannya. Semakin kasar tanah ini atau semakin nyata. Ya. Emas yang tersembunyi yang gaib itu ditariknya keluar, dinyatakan. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu dinyatakan yang keluar. Diangkat. Dan semakin kasar, semakin diangkat, semakin dinyatakannya, semakin diwujudkannya. Ya, itu proses untuk mengeluarkan itu. Nah, kenapa? Ya. Sekarang tanah bumi masih kasar. Anggaplah tanah bumi belum padat. Renggang. Ya, buah yang tumbuh, buah-buahan yang tumbuh, ya, itu kurang bagus. Ya, emas, permata, itu kurang bagus. Ya, semakin bagus tanah bumi, semakin halus, semakin padat. Itu yang keluar itu semakin berkualitas, semakin ditariknya keluar. Ya, semakin berkualitas, apakah itu buah-buahan, tanaman, dari apakah itu emas, permata, semuanya itu yang keluar itu semakin berkualitas, ditariknya keluar. Nah, semakin bagus tanah bumi ini, semakin halus, semakin padat. Ya, yang gaib yang tersembunyi itu semakin dikeluarkannya. Ya, makin indah, makin bagus, saudara, semakin berkualitas. Seperti air itu semakin jernih. Ya, bukan air bening saja yang keluar, mungkin saja air berwarna. Dari, ya, warna susu, warna madu mungkin. Ya, itu nanti 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, tanah bumi halus, padat. Nah, itu. Jadi surga itu mengeluarkan nikmat yang berkualitas. Dari yang lebih bagus lagi dari sekarang. Nah, itu dah. Kualitas emas di surga lebih tinggi dari sekarang. Emas yang ada sekarang mungkin kualitasnya, mutunya rendah. Kalau di surga tinggi. Ya. Nah, apa saja yang ada di surga itu tinggi, itu kualitasnya itu. Dari buah-buahannya tidak berulat. Dari itu. Jadi itu proses. Ya. Proses untuk mengangkat, untuk menyatakan, untuk mewujudkan. Itu sejalan itu. Jadi manusia sejalan dengan bumi. Manusia membutuhkan bumi untuk mengangkatnya, untuk menyatakan dirinya. Kalau bumi tidak ada, bagaimana? Tidak bisa dinyatakan, tidak bisa dikasarkan. Manusia tidak bisa diluruskan, tidak bisa disempurnakan.
apabila bumi tidak ada. Nah, jadi Adam diciptakan di mana? Untuk mengkasarkan tubuh Adam sehingga Adam bisa berdiri itu dengan bumi ini. Jadi Adam tidak diciptakan di luar langit dan bumi, atau Adam tidak diciptakan sebelum langit dan bumi ada. Adam diciptakan setelah langit dan bumi ada. Adam diciptakan di dalam itu wilayah langit dan bumi. Karena untuk mengkasarkan Adam, untuk menyatakan Adam, untuk mewujudkan dirinya, dibutuhkan bumi. Jadi Adam tidak turun dari atas, turun dari langit, turun ke bawah. Bukan. Adam munculnya di sini. Di bumi muncul, mewujud. Proses alam itulah yang mengangkat, yang mewujudkannya, yang menyatakannya. Keempat, jadi Adam tidak turun dari langit, turun dari surga. Surga ada di langit, di atas. Tidak ada itu. Semuanya itu ada dasar hukumnya. Dan kalau tidak ada dasar hukumnya, maka tidak akan terjadi. Dan seperti Nabi Isa, untuk mengangkat Nabi Isa, menyatakan tubuhnya, mewujudkan dirinya, itu melalui proses alam, melalui tanah. Tanah itu yang berproses. Tanah ini kan bergejolak hidup. Gejolak yang ada pada tanah itu mendorong tanah itu tumbuh berkembang. Gejolak yang ada pada tanah itu mendorong, mengangkat, menyatakan. Yang gaib itu dinyatakannya seperti emas. Ya. Emas itu kan bukan tanah jadi emas, kan bukan. Emas itu kan barang baru, keluar dari yang gaib. Bukan tanah jadi emas, bukan. Ya. Ya. Gejolak yang ada pada tanah, proses yang terjadi pada tanah itu mendorong, mengangkat. Yang gaib itu dinyatakannya jadi emas. Kan seperti itu. Proses itu terjadi pada tanah, ada pada tanah. Proses itu tidak terjadi pada air, tidak terjadi pada api, tidak terjadi pada cahaya, pada nur. Proses itu, gejolak itu adanya pada tanah. Tanah itulah yang mendorong Isa itu tumbuh, mewujud, nyata. Jadi berdasarkan hukum, Isa datang dari tanah seperti Adam. Bukan roh Tuhan yang menjelma jadi Nabi Isa. Kenapa ada? Bukan roh Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Jadi proses itu ada pada tanah. Yang menjadi tanah itu tubuh Jibril. Jibril, malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam. Sebagai manusia laki-laki sempurna. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, ketika itu tubuhnya itu adalah tanah. Ya, maka tanah itulah ya, tubuh Jibril yang menjelma menjadi manusia, maka tubuhnya seperti manusia lain, ya, tanah. Itulah yang mendorong Nabi Isa itu
ya, dinyatakan, diwujudkan, tentu melalui hubungan. Nah, tentu seperti itu. Benar. Ya. Jadi bukan datang dari roh Tuhan. Kata Tuhan yang menjelma jadi Isa, anda ada itu. Jadi ada dasar hukumnya. Ada yang mendorong terjadinya sesuatu, kun fayakun. Ya, itu ada yang mendorong terjadinya sesuatu. Ada penyebabnya. Ya, baru terjadi. Kalau tidak ada penyebabnya itu tidak terjadi. Dah. Nah, ya, seperti kita katakan, ya, Tuhan itu bekerja berdasarkan hukum. Nah, berdasarkan ukurannya, tata letak. Ukuran dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan. Seperti makan satu piring itu mendorong pertumbuhan. Ukuran satu piring. Makan sesuap nasi, ukuran sesuap nasi tidak mendorong pertumbuhan. Nah, Tuhan bekerja berdasarkan itu. Ya, apabila Tuhan bekerja sewenang-wenang, artinya dia bekerja tidak berdasarkan hukum, tidak bekerja dengan ukuran-ukuran tertentu, maka kemampuannya untuk menciptakan, untuk membentuk, untuk membangun itu lemah. Karena kekuatan untuk membangun itu datang dari ukuran. Perbuatan, ya, di mana perbuatan itu memiliki ukuran-ukuran. Tidak bebas. Ya, ukuran-ukuran yang mendorong pembentukan, ukuran yang mengangkat. Dari ukuran-ukuran yang meluruskan, ukuran yang mampu membentuk. Jadi kalau Tuhan berbuat sebebas-bebasnya, seenaknya, Tuhan berbuat sewenang-wenang, tentu dia tidak memakai aturan, tidak memakai ukuran. Kalau dia tidak memakai aturan, tidak memakai ukuran-ukuran, maka kemampuannya untuk membentuk, untuk menciptakan, itu lemah, tidak ada. Sehingga Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu ada dasar hukumnya. Dasar hukum terciptanya segala sesuatu itu bukan kesewenangan. Nah, itu bukan kebebasan. Nah, dasar hukum terciptanya sesuatu, terbentuknya sesuatu, itu ukuran. Perbuatan itu memiliki ukuran. Ya, memiliki aturan, ketentuan. Sudah. Ya. Nah, jadi Tuhan senang-senang tidak ada. Nah, Tuhan itu berdasarkan hukum. Apabila Tuhan bekerja berdasarkan hukum, maka pekerjaannya terikat dengan kondisi dan keadaan tanah, zat, fisik, langit dan bumi. Terikat dengan itu. Jadi tidak bebas. Ya, bisa Tuhan menyuburkan tanaman di tanah yang kering tanpa air. Nggak bisa. Dia terikat hukum. Nah, bisa Tuhan menyelamatkan manusia yang kotor. Badannya kotor. Dari badan yang kotor tumbuh penyakit. Apakah Tuhan punya kemampuan untuk menyelamatkan orang yang kotor? Nggak ada kemampuannya.
dari tubuh yang kotor tentu tumbuh penyakit. Ya, tidak mungkin yang tumbuh sehat. Tidak mungkin. Yang tumbuh dari yang kotor ya penyakit, panas, gelisah, itu yang tumbuh dari badan yang kotor. Dari. Ya. Nah, Tuhan terikat dengan itu. Artinya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa selama manusia membiarkan dirinya kotor. Nah, ya. Tetapi kalau manusia berusaha membersihkan dirinya, nah baru ya, dari tubuh yang bersih, tumbuh yang sehat, tumbuh ketenangan, dan ya, tumbuh pemeliharaan, badannya terpelihara karena badannya bersih. Jadi manusia dipelihara, diselamatkan dengan usahanya dalam beramal, dalam membersihkan diri. Ya, bukan Tuhan yang berusaha. Ada. Manusia yang berusaha membersihkan diri. Nah, kan nampak. Nah, jadi manusia itu ya, itu datang dari yang gaib atau yang tidak diketahui. Nah, untuk menyatakan, untuk mengangkat manusia itu diperlukan hubungan, diperlukan zat kasar. Jadi zat tunggal itu dahulunya halus, zat halus, nyata tapi halus. Zat tunggal itu zat nyata, bukan zat gaib, nyata. Tapi zatnya belum kasar. Semakin kasar zat tunggal itu atau semakin nyata, itu yang gaib, yang tersembunyi di dalam dirinya itu, di dalam zat tunggal itu dikeluarkan, dinyatakannya dari ya. Nah, terciptalah zat-zat berikutnya tumbuh. Jadi zat tunggal itu tumbuh, satu zat menjadi banyak zat, zat itu berkembang ya, menjadi gumpalan zat ya, sebesar sempurna dari zat tunggal nggak bisa. Nah, dari kan nampak. Nah, ya. Jadi proses itu yang terjadi dari itu dia. Ya. Nampaklah di sini bahwa zat tunggal itu pada awalnya itu berkeinginan untuk menyempurnakan diri. Nah, keinginan zat tunggal untuk menyempurnakan diri, keinginannya itu proses perjalanannya menyempurnakan diri, rupanya melahirkan langit dan bumi. Nah, terciptalah langit dan bumi, tercipta makhluk, tercipta manusia. Itu dia. Ya. Dari. Tidak. Nah, jadi zat tunggal dia membutuhkan langit dan bumi untuk mengkasarkan dirinya. Semakin kasar langit dan bumi, zat tunggal semakin kasar. Nah, semakin kasar zat tunggal, langit dan bumi semakin kasar. Nah, itu saling terikat itu dari ikatan, saling ikat mengikat.
semakin nyata zat tunggal, langit dan bumi semakin nyata. Semakin terbentuk langit dan bumi, zat tunggal pun semakin terbentuk. Semakin sempurna pencipta langit dan bumi, zat tunggal pun semakin sempurna pembentukan dirinya, perwujudan dirinya. Nyatanya zat tunggal itu menjadi manusia. Ya, sempurnanya itu menjadi manusia. Ya, manusia sempurna itu kalau dia masuk surga. Sempurnanya zat tunggal itu di surga. Ya, bertemu di surga, bertemu kita di surga dengan zat tunggal. Nah, di situ dia sempurnanya. itu kan proses. Kan? Jadi proses kehidupan langit dan bumi tidak terlepas dari kehidupan zat tunggal. Terikat. Seolah-olah langit dan bumi bekerja untuk menyempurnakan zat tunggal. Tidak bisa lari. Tidak bisa berlepas diri dari zat tunggal. Terikat. Nah, seolah-olah seperti itu. Bukan langit dan bumi saja, seluruh makhluk, seluruh manusia terikat. Jadi, apabila saudara meluruskan diri, tujuannya untuk meluruskan zat tunggal. Semakin lurus diri saudara, itu arahannya itu kepada zat tunggal. Zat tunggal semakin lurus, semakin duduk perkaranya. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Berusaha manusia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Zat tunggal itu semakin duduk perkaranya. Ke sana perginya, ke sana arahannya. Usaha manusia membersihkan diri, meluruskan diri. Usahanya itu menyebabkan zat tunggal itu semakin lurus. Semakin dikembalikan kepada tata letak dirinya. Tata letak diri zat tunggal semakin tepat. Dan sudah semakin sempurna kehidupan manusia, tata letak diri zat tunggal pun semakin tepat. Semakin lurus kehidupan manusia, semakin teratur, semakin bersih, tata letak diri zat tunggal semakin tepat. Ke sana arahannya. Nah, kan nampak? Jadi seolah-olah langit dan bumi, makhluk manusia, bekerja. Untuk mendudukkan perkara zat tunggal. Seolah-olah untuk itu. Sudah. Kenapa? Dari. Ya. Jadi tidak bisa lari. Manusia tidak bisa lepas dari ikatan ini. Bagaimana lagi? Kalau kita tidak mau, tentu neraka. Oh, zat tunggal yang beruntung, ya bagaimana lagi? Dia sumbernya, dia pusatnya, dia yang berkehendak. Kita mengikuti saja lagi. Tidak mau mengikuti. Tentu penciptaan diri kita tidak sempurna. Neraka. Tanggung masih sisa neraka itu. Baru. Ya. Keempat. Dan. Jadi proses itu yang terjadi. Dari.
proses itu itulah yang terjadi di langit dan di bumi. Ya, begitu cara mengangkat, cara menyatakan. Nah, jadi kita membutuhkan hubungan untuk mengangkat itu. Contohnya, kehidupan bumi ini tidak teratur. Kita sebagai manusia, ya, apabila bumi kehidupannya tidak teratur, kita pun sulit untuk mengatur diri, meluruskan diri. Ya, susah. Apabila bumi ini kotor, kita pun kesulitan untuk membersihkan diri. Nah, tetapi kalau bumi ini bersih, terbuka jalan bagi kita untuk membersihkan diri. Kalau bumi ini teratur, terbuka jalan bagi kita untuk menata diri, mengatur diri, terbuka jalan. Nah, jadi kalau kehidupan di muka bumi dibiarkan kotor, dibiarkan kacau, maka kemampuan manusia untuk membersihkan diri, meluruskan diri, menyempurnakan diri, itu lemah, tidak ada. Jadi kalau manusia ingin menyempurnakan jiwa raganya, maka mau tidak mau dia harus membantu menyelesaikan urusan kehidupan di muka bumi ini. Ya, harus berusaha meluruskannya, memperbaikinya, membersihkannya, menatanya, membangunnya. Ya, sehingga dengan itu manusia bisa terbuka jalan baginya untuk menyempurnakan jiwa raganya. Kalau enggak bisa. Nah, itu aturannya. Saudara ingin menjadi orang suci, tetapi langit dan bumi belum teratur, belum bersih, masih kotor. Nah, itu kesulitan itu, mensucikan diri. Ya, tinggal di tempat yang kotor. Ya, dengan tempat yang kotor kita ingin mensucikan diri, nah bisa itu. Ya. Tinggal di daerah yang kotor, dengan daerah yang kotor itu kita berharap bisa menjadi orang suci. Itu sulit. Jadi itu ikatan-ikatan antara manusia dengan alam, dengan kehidupan. Nah, jadi mau tidak mau manusia harus turun untuk membersihkan kehidupan di muka bumi, untuk memperbaikinya, mengaturnya, meluruskannya, membangunnya. Mau tidak mau manusia harus turun menyelesaikan urusan. Dari. Ya. Nah, jadi tidak bisa diam. Dari. Ya. Kita ingin menjadi orang suci, tetapi kita diam saja, membiarkan bumi ini kotor, tidak teratur, ya, kacau. Dari banyak kesesatan di muka bumi, kita biarkan saja. Ya. Nah, itu menutup usaha kita untuk membersihkan diri, untuk meluruskan diri, untuk menyempurnakan diri. Terbukanya jalan manusia untuk menyempurnakan diri apabila kehidupan langit dan bumi ini semakin teratur, semakin bersih, semakin lurus. Dengan itu jalan manusia terbuka untuk menyempurnakan diri, membersihkan diri. Itu aturannya. Nah, itu ketentuannya. Itu. Ya. Nah, kenapa? Nah, jadi kita harus ikut campur di dalam menyelesaikan urusan di muka bumi sampai selesai.
sampai duduk perkaranya. Itu pintu. Itu pintu untuk menjadi manusia sempurna. Jalan untuk membuka. Pintu untuk membuka jalan kita menjadi orang yang beriman. Menjadi manusia sempurna. Pintu surga itu juga. Dan pintu surga itu keteraturan. Ya. Nah, jadi manusia didorong ke surga dengan cara seperti ini. Nah, ya. Apabila bumi ini semakin teratur, semakin bersih, semakin indah, nah, ya, maka pintu surga semakin terbuka. Manusia semakin didorong ya, ke surga. Tuh. Ya. Nah, jadi berkait-kait masalah ini. Ya. Untuk itu tentu manusia harus kerjasama, tidak mungkin sendiri. Dari menyelesaikan urusan sendiri itu tidak mungkin. Ya. Saya dituntut sendiri menyelesaikan urusan, ya tidak mampu. Benar. Ya. Tugas kita cuma menjelaskan, ya. Menerangkan, ya. Melihat dari ya, proses apa yang sedang terjadi. Benar. Nah, itu. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan, wahai Rasul, wahai Nabi, apabila suatu saat nanti turun utusanku yang membenarkan apa yang telah aku turunkan kepadamu, atau dari ya, dan memberikan, menyampaikan petunjuknya, apakah engkau mau menolongnya? Atau apakah engkau mau ya beriman kepadanya, percaya? Nah, kan itu perjanjiannya. Ya, jawabannya tentu mau. Itu perjanjiannya. Tidak ada jalan lain. Itu jalan terakhir untuk menyelesaikan urusan. Nah, jadi kita menyelesaikan urusan bukan dengan hanya sebatas doa saja. Ya, kita menyelesaikan urusan bukan dengan mengumpulkan pahala banyak-banyak. Urusan tidak selesai. Yang diselesaikan itu urusan fisik. Nah, urusan benda, urusan tubuh, urusan zat, urusan makhluk, urusan langit dan bumi. Itu urusan fisik. Dari. Ya, bukan urusan gaib yang diselesaikan. Bukan urusan kepercayaan. Ya, dugaan-dugaan, bukan itu yang diselesaikan. Dari. Urusan yang diselesaikan itu urusan fisik. Ya, itu membutuhkan ilmu. Dari. Ya, membutuhkan ilmu. Ilmu itu dipakai untuk membangun fisik, memperbaiki fisik, meluruskan fisik. Ya, benda, zat, tubuh manusia, kehidupan ini. Dari menegakkan kebenaran artinya memperbaiki ukuran. Ukuran apa? Ukuran benda, ukuran
Ya. Kalau benda itu rusak, perbaiki. Kalau badan kita melemah, diperkuat. Kan itu. Ya, benar. Kalau jatuh, tegakkan. Ya. Kalau rusak, diperbaiki. Kalau luka, diobati. Itu memperbaiki ukuran. Terlalu panjang, ukurannya diperpendek. Nah, terlalu sempit, diperlebar. Nah, terlalu luas, ya diperkecil. Itu ukuran. Untuk meluruskan kehidupan ini. Nah, ya. Sudah. Ukuran-ukuran yang salah itu menciptakan kerusakan yang bagus. Itu subur itu. Badan manusia seperti itu. Sudah. Subur. Kalau badan manusia itu berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak berat sebelah, tidak melewati batas. Itu terpelihara tubuh manusia. Nah, ya, manusia disiksa di neraka bertahun-tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, berkekalan disisa dengan tangan malaikat. Nah, malaikat memukul, mencambuk segala macam. Tidak mungkin lah. Dar. Ya. Tidak mungkin. Jadi bukan malaikat yang menyiksa, ya, tetapi kekotoran jiwa raganya, kerusakan jiwa raganya, ketidaksempurnaan jiwa raganya, kekurangan, banyak yang kurang pada jiwa raganya, itulah yang menyiksa. Terasa sakit di situ. Nah, tuh, ya, jantung saya rusak, pecah, copot satu jantung saya, terasa sakit minta, tersiksa, susah bernafas, tersiksa itu. Nah, ya, pembuluh darah saya pecah, terasa sakit minta, udah hilang-hilang sakitnya. Nah, benar. Nah, seperti itulah kira-kira. Itu menyiksa. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sehat. Jiwa raganya sehat. Nah, perbuatan yang dia lakukan tidak melukai dirinya, tidak merusak jiwa raganya, tidak menghancurkan tubuhnya. Benar. Perbuatan yang dia lakukan memelihara dirinya, jiwa raganya, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak ada beban di badannya, tidak ada rasa sakit pada dirinya, tidak ada siksaan itu. Senang hidupnya, gembira, surga. Nah, ke sana arahnya. Jadi apabila orang-orang yang bertobat ingin bertobat, tobat yang dia harus lakukan adalah memperbaiki dirinya. Ya, menyembuhkan jiwa raganya, itu tobatnya. Ya, orang-orang yang diterima tobatnya adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan apa? Contohnya, kalau badannya luka, sembuhkan luka itu sampai luka itu hilang. Nah, supaya rasa sakit itu hilang. Kalau badannya kotor, dari badan yang kotor tumbuh penyakit. Nah, yang kotor itu dihilangkan, dibersihkan, dibuang, sehingga penyakit tidak tumbuh, sehingga rasa sakit itu hilang, sisa hilang. Itu perbaikan. Itu membutuhkan ilmu. Untuk memperbaiki tentu membutuhkan ilmu, membutuhkan caranya, jalannya.
Ah, itu tentu berat pula itu. Benar. Ya. Kalau kita bodoh, tentu kita tidak tahu ilmunya. Ilmu menyembuhkan diri, ilmu memperbaiki diri, tidak tahu ilmunya. Kalau kita bodoh. Benar. Tentu terus susah itu. Tapi kalau kita tahu ilmunya tentu bisa diamalkan ilmu itu. Bisa kita memperbaiki diri, obat kita diterima. Setelah memperbaiki diri. Benar. Ya. Al-Quran mengatakan, apabila kebajikan manusia lebih dari separuh, masuk surga. Kebajikan lebih dari separuh artinya yang kotor di badannya sedikit. Kebajikannya banyak. Yang kotor yang sedikit itu bisa dibersihkan. Kemampuan untuk membersihkan itu ada. Kalau kotornya sedikit, masih bisa masuk surga. Tapi kalau kotornya banyak, kerusakannya banyak, kebajikannya sedikit, itu untuk menyembuhkannya susah. Memperbaikinya susah, meluruskannya susah. Obatnya kadang-kadang tidak ada itu. Ilmunya tidak ada. Neraka. Jatuhnya syirik. Melakukan perbuatan syirik. Dosa besar, itu kerusakannya besar. Itu tidak ada obatnya, tidak ada ilmu untuk mengobati, memperbaikinya. Kalau kita membunuh orang, itu obatnya tidak ada. Ya. Kita membunuh orang tidak bersalah kita bunuh. Nah, setelah kita membunuh, pikiran terganggu, perasaan terganggu, jiwa raga kita terganggu, langkah kita, gerak-gerik, perbuatan terganggu, pecah, rusak badan kita. Nah, susah menenangkan diri, susah segala macam. Tidak ada obatnya itu. Ya, sholat pun kita tidak bisa diobati dengan sholat. Nah, itu dosa besar. Kalau dosa kecil bisa diobati. Panas badan kita, itu dosa kecil, bisa diobati. Kena kotoran tubuh kita, dosa kecil, bisa diobati. Luka-luka sedikit, masih ada obatnya. Nah, itu rusak-rusak sedikit, masih ada obatnya. Tapi kalau lebih dari separuh badan kita rusak, itu tidak ada obatnya itu. Udah deh. Ya, tidak ada ilmu itu. Nah, susah itu memperbaikinya. Lebih dari separuh badan kita rusak, hancur, kotor, itu susah. Ya, itu resikonya, akibatnya itu neraka. Jadi berdasarkan hukum, orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang jiwa raganya sehat. Itu berdasarkan hukum dah. Benar. Itu pelihara diri. Jangan sampai terjadi kerusakan pada jiwa raga kita. Berdasarkan hukum, orang-orang yang jiwa raganya sehat, bersih, lurus, itu yang masuk surga. Di luar itu neraka. Tentu jalan membangunnya dengan apa? Tentu dengan agama Islam, ajaran Islam, dengan amalan. Amalan itu berfungsi untuk mengangkat, untuk menegakkan jiwa raga. Ya. Amalan itu seperti sholat, gerakan-gerakan sholat itu berfungsi untuk menegakkan. Tubuh yang lemah itu diperkuat, badan yang jatuh ditegakkan. Ya, jiwa raga kita yang
yang rapuh diperkokoh, diangkat dengan sholat itu. Nah, itu alat untuk mengangkat. Nah, jadi seperti badan yang kokoh biasanya padat. Ya. Kalau tubuh kita padat, bersih, itu naik. Ya, kekuatan itu meningkat. Tapi kalau badan kita rapuh, nggak ada isinya, ya, itu jatuh. Tapi kan hukumnya seperti itu. Lemah, jatuh enggak? Nah, itu terancam. Wahai orang-orang yang dizalimi, hijrahlah engkau. Nah, orang-orang yang dizalimi itu biasanya badannya lemah. Nah, jatuh. Kehidupan jiwa raganya jatuh. Disuruh hijrah keluar dari daerah itu supaya dia bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dia tidak mau hijrah, tidak mau keluar, terancam neraka. Nah, itu jiwa raganya jatuh, lemah. Karena tidak bertenaga, tidak punya kemampuan. Nah, itu kalau dibiarkan dirinya tetap seperti itu, ancamannya neraka. Nah, tidak, kenapa? Ya. Dan seperti tanah bisa diangkat, bisa dibentuk jadi patung. Nah, itu. Tapi kalau air, api, bagaimana mengukirnya jadi patung? Dari kita ambil air, kita ambil api, kita ukir jadi patung. Tidak bisa. Dijadikan tanah dulu, baru bisa. Dikeraskan dulu. Tuh. Ya, dikasarkan dulu. Yang bisa diukir, yang bisa dipahat, dikasarkan dulu. Baru bisa diukir, dipahat. Dibentuk patung. Ini bentuknya cairan. Air. Bagaimana mengukirnya, membentuknya? Api, cahaya, bagaimana membentuknya? Tidak bisa. Nah, kita jangan kita biarkan tubuh kita seperti itu. Kalau tubuh kita seperti air, seperti api, seperti cahaya, itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa diukir, tidak bisa diangkat. Ya. Jadi malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam, tujuannya untuk apa? Malaikat iblis itu kan roh, zat halus. Susah membentuknya. Jadilah manusia. Usahakan jadi manusia. Angkat diri itu, kasarkan diri itu, supaya bisa dibentuk. Semakin kasar diri itu, semakin bisa dibentuk. Nah, wahai malaikat, wahai iblis, kasarkan dirimu seperti tanah. Engkau cahaya, engkau api, kasarkan diri seperti tanah supaya bisa diukir. Kalau engkau tetap jadi api, tetap jadi cahaya, tidak bisa diukir, tidak bisa dibentuk, tidak bisa disempurnakan. Jadikan tanah badan itu. Jadikan tanah. Diperpadat tanah itu, dikeraskan tanah itu, dikasarkan tanah, diperkokoh tanah itu, baru sedikit dibentuk menjadi manusia sempurna. Itu prosesnya seperti itu. Badan kita seperti air, bagaimana membentuknya, mengukirnya, Anda bisa jadikan air itu tanah baru bisa. Seperti itu kira-kira. Jadikan api itu tanah, jadikan cahaya itu tanah, baru bisa dibentuk. Jadi tanah yang bisa dibentuk.
Nah, itu yang tanah yang bisa diangkat. Nah, ya, ditegakkan, dikeraskan, diperpadat, diperkokoh. Nah, baru bisa diukir, dipahat, jadi manusia sempurna. Nah, itu, nah, itu jalannya. Ada jalan lain. Nah, jadi manusia. Bangsa roh, bangsa malaikat, bangsa jin diarahkan jadi manusia supaya bisa dibentuk. Nah, kenapa itu jalannya? Tidak ada jalan lain untuk menyempurnakan jiwa raga. Ya. Jadi jalannya malaikat, jin sama dengan jalannya manusia. Sejalan. Tujuannya tentu sama. Surga. Nah, kenapa? Nah, itu aturannya, itu ketentuannya, itu cara tekniknya. Nah, jadi banyak yang harus dilakukan untuk mendapatkan jiwa raga yang sempurna. Tidak cukup dengan sholat saja, puasa saja, sedekah saja, tidak cukup. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dilakukan. Dengan ibadah yang sedikit kita mengharapkan surga yang besar, tidak bisa. Nah, jadi semuanya ini membutuhkan ilmu, membutuhkan perhitungan. Kalau tidak tentu gagal. Dari. Itu dia. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan dari. Jadi segala sesuatu itu diangkat, dinyatakan melalui proses alam. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Ya, begitulah cara Tuhan bekerja. Ya. Alam yang bekerja, itu Tuhan bekerja itu. Dengan itu Tuhan bekerja. Proses alam itu yang bekerja, dengan itu Allah bekerja. Nah, jadi bukan Allah langsung turun tangan bekerja, bukan. Tetapi melalui proses alam, hukum alam. Hukum sesuai sebab. Melalui itu dia bekerja. Ya. Wahai Tuhan, minta buah-buahan. Buah-buahan itu tidak langsung turun. Ya, turun dari tangannya, tidak ada itu. Harus menanam dulu. Nah, tumbuh, baru berbuah, baru dapat buahnya. Nah, ya Allah, minta emas turun dari langit, tidak ada itu. Ya, nah, dicari dulu, ditambang dulu, saudara. Ya, nah, baru dapat emasnya. Jadi itu melalui proses alam. Begitulah cara menyempurnakan manusia. Ya. Wahai Tuhan, sempurnakan jiwa ragaku. Itu tidak langsung dapat.
harus mengikuti prosesnya. Tiap-tiap diri manusia itu mengikuti tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan, proses demi proses. Itu harus diikuti oleh manusia untuk menyempurnakan diri. Kalau enggak bisa. Jadi manusia harus berusaha mengikuti proses demi proses untuk menyempurnakan jiwa raganya. Nah, sempurnanya jiwa raga manusia tidak diperoleh hanya dengan doa saja. Memohon pada Tuhan, tetapi kita tidak beramal, kita tidak mengikuti jalannya ilmunya dalam menyempurnakan diri. Ya, kita mengandalkan doa saja, tidak bisa. Nah, jadi jadi manusia datang dari yang gaib. Bagaimana menyatakannya? Nah, itu ceritanya. Ya. Manusia, langit dan bumi semua itu datang dari yang gaib, yang tidak diketahui. Bagaimana cara kerjanya sehingga dia terangkat, nyata. Jadi kita membutuhkan hubungan. Tubuh kita ini membutuhkan hubungan. Bumi adalah jalan bagi manusia. Hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, hubungan itulah yang mengangkat, yang menyatakan, mengkasarkan, yang membentuk manusia. Itu alat di jalannya. Kan nampak. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari, kita bicarakan sehingga jelas dan terang benderang. Demikian untuk pada malam hari ini saya kiri wabillahi taufiq.